Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Lanjutan tentang bab yang ke-6, al-babus sadisu fi adabil alimi fi durusihi. Adab seorang guru, orang alim terhadap pelajarannya. Di sini Imam Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjelaskan, fa idza wasala ilaihi yusallimu alal hadirin. Seorang guru, seorang alim itu apabila sudah sampai ke tempat majelis taklim, yusallimu alal hadirin, yaitu memberikan salam kepada yang hadir. Wa yajlisu mustaqbilal qiblati, dan duduk menghadap kiblat kalau bisa, karena posisinya begini ya madhep kemana saja, itu kan sunnah. In amkana, ya jika memungkinkan, itu yang bagus menghadap kiblat. Biwikorin, dengan kewibawaan, jangan selengean kalau lagi ngajar dari seorang alim itu. Wasakinatin, tenang, watawadduin, tawaddu, wa khusyu'in, juga khusyuk. Mutarabbian, dengan duduk bersila. Duduknya bersila kayak saya begini kalau bisa, tapi kadang-kadang pegel juga ya. Duduk bersila mutarabbian au ghairu dzalik, atau duduk yang selain itu. Kalau misalkan mau duduk kayak tahiyat akhir atau tahiyat awal juga boleh, yang enak saja. Minal jalasatil hasanati, dari duduk-duduk yang baik. Jangan ngajar sambil nyingkrang. Tahu kan nyingkrang kan? Ya. Apa sih nyingkrang itu kalau bahasa Indonesianya? Yang kaki diangkat sebelah. Ya kayak nongkrong di warung kopi, ya jangan kalau lagi ngajar. Itu. Ini adab. Kalau ada murid terhadap guru, ada murid terhadap pelajarannya, kemarin kan sudah. Ini ada apa? Seorang alim, orang yang punya ilmu, kalau ngajar itu ya apa namanya, harus punya adab, termasuk duduknya. Kemudian wal yasun badanahu anizahfi mi'an makanihi, yaitu hendaklah seorang alim itu menjaga badannya anizahfi ammakanihi, dari merangkak dari tempat duduknya. Ya kalau seorang alim mau ngambil apa atau merangkak ya enggak lah ya. Jangan, enggak usah merangkak. Atau minta tolong ambilin yuk. Itu menaskan. Misalkan wayadaihi ay wal yasun ammakanihi wayadaihi anil absi. Dan tidak boleh lagi ngajar itu tangannya main-main aja. Ya kalau ngajar yang serius. Ya kalau main memberikan isyarat sih nggak apa-apa, memberikan isyarat boleh, nggak boleh main. Watasbiki, dan menjaga dari menyilangkan jari-jari. Ngajar kayaknya emang tenang sih, tenang, tapi gini misalkan begini aja, atau pokoknya begini aja. Jadi ekspresinya yang berwibawa. Karena orang alim itu ya wibawa itu penting, itu sangat penting, itu harus dilakukan. Wa'inaihi, dan menjaga juga pandangan kedua matanya, antafrihin nadori, memandang ke sana kemari. Ya tapi kalau namanya ngajar ya wajar memandang ke sana kemari. Maksudnya ke sana kemari memandang hal-hal yang bukan kaitannya dengan waktu ngajar. Ada motor lewat, jereget. Jereget apa sih? Bahasanya ini wahyu, ini jereget. Ya ada orang lewat yang bening-bening dikit, dilototin dulu. Ya enggak, ya serius. Ya wa ainaihi antafriqin nadhari min ghairi hajatin. Jadi menjaga pandangannya untuk tidak memandang ke sana kemari yang tidak ada hajat. Ya kalau misalkan nengok ke sana, nengok orang, misalkan ada hajat, ada tujuan, ya enggak apa-apa. Fal yuba'id anil mazahi,
dan hendaklah seorang pengajar itu menjauhkan dari bercanda. Kalau ngajar yang serius, waktunya ngajar, waktunya bercanda kan ada waktunya lain. Ya, ngajar masa ambil bercanda aja. Wakas roti zahik, dan juga menjauhkan diri dari banyak ketawa. Kan masa ngajar ya kalau ada lucu ya wajar lah. Tapi kalau banyak ketawa berarti kan apa yang disampaikan ini lucu semua. Tetapi anehnya kalau sekarang ini orang alim itu kalau ceramah atau apa kan kadang-kadang banyak ya. Kalau lucunya itu penyampaian memang perlu membuat orang senyum atau ketawa, kadang-kadang para penceramah, para pendakwa ini memang bikin guyonan, ya bikin cerita yang supaya orang ketawa. Dan bahkan sekarang apalagi kayak jamaah ibu-ibu itu sukanya yang lucu. Ya, kalau lucu jangan manggil penceramah, manggil aja pelawak. Nah, baru melihat, baru dia datang aja orang udah ketawa. Ya, iya, aneh kalau zaman sekarang. Ya serius banget juga enggak, adalah intermesonya, tapi jangan terlalu banyak bikin ketawa aja. Jadi nggak ada ilmu yang disampaikan kalau memang mau bercanda. Ya, fa innahu yuqallilul haibati, karena sesungguhnya bercanda banyak ketawa itu ya mengurangi kewibawaan. Ini mau jadi pelawak apa mau jadi penceramah? Apalagi misalkan udah kebiasaan bercanda, giliran khutbah aja kadang-kadang ini, ya kan? Kalau orang yang biasa gerakin tangan, kadang-kadang khutbah itu kan tangannya gerak sana kemari. Itu makruh padahal. Tidak, saya nggak menemukan dalil yang mengharamkan, tetapi makruh. Ya kalau lagi ceramah, lagi nyampein ilmu, bukan sedang berkhutbah sih, nggak jadi masalah. Wa yasmatul hasmata, dan akan menjatuhkan khasmah itu kesopanan, nggak sopan lah kalau penceramah yang selengean bahasa gaulnya, nggak boleh selengean. Begitu juga wala yudarrisu waqtajuin wa'atsin, jangan pula mengajar dalam kondisi lapar dan haus yang sangat, mendingan makan dulu ya. Jadi masa orang mau ngajar lagi haus banget, lagi lapar banget, ya udah makan aja dulu, ya. Wala yudarrisu waqtajuin wa'atsin syadidaini, ya. Jadi lapar yang sangat atau haus yang sangat, auhamin, atau lagi galau. Orang kalau lagi sedih, misalkan ngajar, ya kan nggak gimana ya. Mau menyampaikan juga nggak semangat, kadang-kadang suka ngelantur, au ghadabin, atau lagi marah. Orang ngajar lagi emosi ya nggak nyampe. Jadi emosinya sama siapa? Jadi jamaahnya yang kena damprat ya. Au nuasin, atau lagi ngantuk sangat, ya udah. Jangan ngajar dulu, ngantuknya nggak ketulungan, daripada sambil ngajar baca begini, ngopo aja kan nggak bagus. Au fi khali bardin muallimin, atau pada saat musim dingin yang menyakitkan, ya, musim dingin yang menyiksa, dinginnya keterlaluan, karena diliburin dulu. Atau waharrin muzaijin, atau musim panas yang menggelisahkan. Ya gelisah lah kalau misalkan udah panas, lagi kemarau, tempatnya sumpek misalkan, terus nggak ada hawa, nggak ada angin, ya yang belajar nggak nyaman pisan. Jangankan belajar. Makanya itu hal-hal yang harus diketahui. Wa yajlisu barizan li jami'il hadirin, duduk terbuka supaya semua yang hadir, jamaah yang hadir, yang belajar itu bisa melihat. Ini lah kalau saking banyaknya orang bagaimana? Ya mungkin kalau saking banyaknya orang ya suara aja lah ya. Tapi kalau diusahakan bisa terlihat jamaah, karena jamaah itu dalam Nasaihul Ibad itu Imam siapa lupa saya ketika pernah di Masjid Al-Khaif yang ada di Mina itu, semua orang yang di masjid itu dilongokin satu-satu mukanya, ingin tahu. Nah ketika ditanyakan kenapa berbuat seperti itu, maka
imam ini namanya kalau lagi lupa banget, Imam lupa. Karena Allah itu memiliki hamba-hamba yang ketika hamba-hamba Allah ini melihat, memandang seseorang, maka orang yang dipandang itu akan merasa bahagia. Ya, ini kan ulama, ya kan? Kadang-kadang kalau kita ini dipandang oleh seorang ulama besar gitu kan, merasa bahagia kita, meskipun baru dilihat saja. Nah, seperti itu. Makanya seorang alim, seorang guru itu ya posisinya yang bisa dilihat oleh seluruh yang adil. Wal yuwakir afadilahum. Nah, kemudian memuliakan orang yang memiliki keutamaan, baik bil ilmi, karena ilmunya. Artinya posisikan yang hadir itu katakanlah punya ilmu, ya, itu di depan. Nah, usahakan begitu. Awis sini atau yang usianya sepuh, jangan di belakang lah, malah anak-anak di depan, ya usahakan di depan. Awis sholaki atau kesolehannya, awis syarafi atau kemuliaannya. Dia punya kemuliaan dalam artian ya bisa umurnya, bisa ilmunya, bisa kesolehannya. Mungkin dia sebagai figur tokoh, misalkan tokoh masyarakat misalkan, ya diusahakan diposisikan yang layak. Wa yarfa'uhum ala hasbi taqdimihim, dan hendaklah seorang alim itu mengangkat atas kedudukan, ya, dan urutan mereka. Harus habis misalkan para lurah, camat dan lain sebagainya lah, ya biasalah kayak kita kan juga seperti itu diposisikan. Fil imamah, misalkan dia mendahulukan orang karena dia seorang imam maktubah misalkan di masjid, ya, dikasih posisi. Wa yatalattafu bil baqina, dan kemudian lemah lembut. Wal yatalattaf, itu dalam Al-Qur'an kan ada itu yang ditulis merah. Itu ketika Sayyidina Utsman bin Affan menulis mushaf sampai wal yatalattaf, itu ada riwayat bahwa beliau itu dibunuh saat itu. Makanya kan semua Quran itu biasanya sampai tulisan wal yatalattaf. Nah, itu biasanya tulisannya merah. Harus lemah lembut bil baqina, kepada yang lainnya. Bukan berarti kalau memposisikan yang punya kedudukan, baik kesolehannya, baik ilmunya, baik usianya, itu kemudian terus yang lain enggak diperlakukan dengan lemah lembut. Tidak, harus diperlakukan sama. Wa yukrimuhum bi husnil kalam, dan seorang alim itu harus memuliakan mereka, orang-orang yang punya posisi, yang punya kedudukan, punya kelebihan. Itu cara memuliakannya dengan ucapan yang baik. Wa talaqatil wajhi, dengan wajah yang berseri. Ngomongnya sih halus tapi mukanya masam, misalkan cemberut aja sambil ngomong, mangga silakan. Tapi enggak kurang ajar lah kalau bahasa orang Jawa. Kalau orang Betawi apa? Ajar itu. Ajar ya, sama ya. Wa husni mazidil ihtiram, dan harus menambah dalam memuliakan yang lebih baik lagi kalau bisa. Ya, kalau bisa karena orang punya ini, kita menghormati dengan cara berdiri. Meskipun Rasulullah itu dulu pernah ketika datang kemudian para sahabat berdiri, itu beliau enggak berkenan. Nah, tetapi kan keharusan kita memuliakan, nggak apa-apa. Kalau yang diberikan yang kita muliakan nggak berkenan, ya nggak masalah. Dalam artian nggak berkenan, nggak usah. Artinya nggak usah. Rasul itu udah duduk, nggak usah menghormatin saya dengan cara berdiri. Kalau iktiraman dengan memuliakan, menghormati, boleh itu. Ya, misalkan kita lagi duduk gitu terus penceramahnya datang atau Pak Camatnya atau anggota dewan, terus kita berdiri untuk memberikan penghormatan, boleh. Wa yaqumul akabiri ahlil Islam, ala sabilil ikram, dan menegakkan, artinya wa yaqumu, dan berdiri. Seorang alim itu berdiri kalau li akabir, orang-orang pembesar, para pembesar. Orang-orang besar, bukan pembesar, orang-orang besar. Orang besar itu bisa besar karena ilmunya, besar karena kedudukannya,
Ya, itu kalau berdiri juga boleh, ya. Tetapi akabir ahli Islam ini di sini akabir orang-orang besar dari orang Islam. Maksudnya ya ulama, orang soleh, seorang imam maktubah misalkan ala sabilil ikram. Ya, atas apa tujuan memuliakan dengan berdiri tadi boleh. Wayal taftu ilal hadirina iltifatan qasdan bihasbil hajah, ya. Dan juga seorang alim, seorang guru itu harus menaruh perhatian ilal hadirin, kepada yang hadir. Harus cara perhatiannya gimana? Ya komunikatif, diajak bicara, kemudian ngomongnya sopan, tawadhu dan lain sebagainya, itu merupakan perhatian. Karena perhatian seorang alim kepada jamaah, kepada muridnya misalkan ya, itu lebih di atas daripada nasihat-nasihatnya. Ya. Perhatian orang alim, perhatian guru terhadap jamaahnya, terhadap muridnya itu lebih utama daripada nasihatnya. Artinya apa? Kalau cuma nasihatin saja, nggak ada perhatiannya, itu nggak orang begitu mengena. Ya, jamaah juga mikir, kalau ngomong saya enak banget ya, ngajarin begini begitu, dia sendiri aja cuek banget sama kita, paling kan begitu. Makanya perhatian ini penting. Maka wayal taftu ilal hadirina iltifatan qasdan bihasbil hajah, dengan perhatian yang tujuannya itu sesuai hajatnya, tujuannya, ya maksudnya perhatian bukan perhatian. Nah, kok nggak assalamualaikum, Dek? Lah, permisi dong. Wah, gimana kau? Ya udah, permisi. Ya artinya jangan merhatiin orang, ada perhatian kepada salah seseorang karena kita harapin hartanya misalkan, ya enggak. Yang hajah ini dalam artian kepada siapa kita perhatian, ya. Dalam artian ya kalau perhatiannya kepada pembesar-pembesar ahli Islam misalkan, ya caranya sesuai dengan cara seperti itu. Kalau kita menghormatinya para pembesar ini dalam kaitannya karena jabatannya, ya bagaimana kita cara menghormat seperti itu. Biasanya kalau sama kiai-kiai ulama kan paling tidak kita cium tangan atau cipika-cipiki. Kalau sama pejabat ya nggak penting-penting juga. Jangan sama pejabat pakai nyium tangan juga, ya. Masa orang alim malah nyium tangan pejabat? Ada juga pejabat yang nyium tangannya, ya, sebagai penghormatan. Iya ada. Nah, terus itu tujuannya apa hajatnya? Ya, maksudnya perhatiannya itu tujuan yang sesuai lah, gitu. Wayahusu, ya. Wayahusu mayukallimuhu au yas'aluhu. Seorang alim itu harus fokus. Mengkhususkan itu kan fokus kepada orang yang bicara kepadanya atau orang yang bertanya. Kalau jamaah banyak gini, ketika ada salah satu jamaah yang bertanya, harus fokus kita lihat ke arah yang bertanya. Atau kalau kita lagi ngobrol, usahakan jangan ngobrolnya di sini, mukanya dikesonoin. Kan ada kan ngobrol begitu. Kalau ngobrol ya hadapin yang kita ajak ngobrol. Apalagi seorang alim. Karena ini adalah adab seorang alim. Harus kalau ngobrol, meskipun di sini ngajak ngobrol juga gantian dulu. Kalau memang kita jawab obrolan yang sebelah kanan misalkan, ya kita obrolin dulu, menghadapnya ke kanan. Kalau nanti akan pindah ngobrol sebelah kiri, baru sebelah kiri, seperti itu. Mana tadi ya? Wayakhossu mayukallimuhu au yas'aluhu, ya, fokus kepada orang yang diajak bicara dan atau orang yang bertanya, bimazidi iltifatin ilaih, dengan menambah perhatian kepada orang yang diajak bicara atau orang yang sedang bertanya. Wa iqbalin alaihi, dan menghadap kepadanya. Kalau ada yang bertanya misalkan Mas Harul, ya kita perhatiin karena yang bertanya Mas Harul, gitu. Masa Mas Harul yang bertanya saya merhatiin mereka, ya salah seorang guru. Atau kalau bicara pun seperti itu. Wa in kana shahiran, meskipun
yang bertanya atau yang kita ajak bicara ini anak kecil, au wadi'an, atau orang yang kedudukannya rendah. Jangan kalau ngobrol sama orang kaya, orang berpangkat aja serius banget, mandang banget, merhatiin banget. Giliran orang yang miskin misalkan, orang rendah yang nggak ada wibawa apa-apa, ngomong sih ngobrol tapi nggak ngeliatin ke orangnya, itu jangan. Apalagi seorang alim, karena ini adalah ada seorang alim. Fa inna tarka zalika min afalil mutakabbirin, karena perbuatan seperti itu, meninggalkan hal seperti itu, termasuk perbuatan-perbuatan orang yang sombong. Jadi mau kemana itu? Oh, pipis. Saya lanjutkan lagi, wa yuqaddimu ala syuru'i fi tadrisi qira'ata syai'in min kitabillah. Ya. Seorang alim itu mendahulukan untuk memulai pelajarannya itu membaca sesuatu dari kitab Allah. Kita kan udah mulai dengan bacaan suratul Fatihah, ya, min kitabillahi ta'ala. Tujuannya apa? Tabarukan wa tayammunan, ya. Kita mengambil berkah dari apa yang kita baca suratul Fatihah, wa tayammunan, dan mencari keberuntungan. Nah, setelah itu wayad'u aqibal qiraati li nafsihi. Dan setelahnya, setelah pelajaran, menyampaikan pelajaran itu berdoa untuk siapa? Li nafsi, untuk dirinya sendiri, wal hadirin, untuk jamaah semua yang hadir, walisairil muslimin, pada seluruh umat Islam. Waliwaki fi makanihi, juga doain pewakif tempat di mana tempat dia ngajar. Kalau misalkan tanahnya ini tanah wakaf, ya jangan lupa doain juga, karena kita belajar, kita mengajar itu di tanah wakaf. Wakifnya meskipun udah wafat dan lain sebagainya, itu harus didoakan. Ingkana fi madrasati mauqufatin. Ingkana fi madrasatin mauqufatin, jika madrasah atau tempat belajar, majelis tersebut adalah majelis yang didapat dari wakaf seseorang. Orang yang mewakafkan harus kita doakan. Au nahwiha, atau yang semisalnya. Jazaan, tujuannya apa? Ya memang sedekahnya sih enggak, cuman mungkin dipinjemin, ya, atau segala macam boleh yang semisalnya itu. Atau majelis itu sumbangan rame-rame dari warga masyarakat saat membangunnya, itu dapat bantuan dari ini, ya dijama aja, nggak usah disebutin satu-satu. Dan seluruh muassis, ya, penggagas, muharrik, penggerak, dan yang mewakafkan juga, yang membantu juga, kita doain semua. Itu sebagai jazaan, sebagai balasan likusni fi'lihi, karena kebaikan perbuatannya, wa tahsilan liqasdihi, agar hasil apa yang menjadi tujuannya. Nah, setelah mendoakan itu sumayasta'idu billah, ya maksudnya itu memulai setelah membaca surat dari Al-Quran, wasta'idzu billah, berlindung kepada Allah minasyaitonirrajim, baca ta'awud lah, wa yusammiyullah ta'ala, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, ya, wa yahmaduhu, dan seorang alim harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga wa yusalliya 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi, juga membaca sholawat kepada Nabi, kepada keluarganya, dan kepada sahabat-sahabatnya. Wa yataradda an a'immatil muslimin, juga memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh ulama-ulama umat Islam. Doain, ya. Kalau mau doain, ya dijama aja udah sama, seperti itu. Jadi etika ketika kita menjadi orang alim, seorang guru, itu ada hal-hal yang harus kita pahami. Jangan menjadi seorang guru merasa orang yang paling hebat, kemudian orang lain itu ya nggak perlu mendapatkan penghormatan dari dia dan lain sebagainya. Jangan, kita sama.
Makanya tadi apa? Tawadhu, rendah diri ya, rendah hati. Jadi nggak usah rendah hati kan kebalikan tawadhu itu kan kebalikan dari takabur ya. Jadi biasa-biasa aja, mau memuliakan orang, orang lain memuliakan kita. Kita mau menolong orang, orang lain juga kan menolong kita. Imbal balik. Nah, kalau tidak begitu, tapi kan kadang ada orang yang merasa hebat itu nggak mau berbuat untuk orang lain, maunya orang lain berbuat untuk dirinya dan lain sebagainya. Bahkan Hasan Al-Basri kalau nggak salah itu pernah mengatakan siksanya seorang ulama ya, siksaan adalah hati yang keras. Yaitu kenapa? Tolabud dunya bi amalil akhirah. Tujuannya sebenarnya mencari harta dunia dengan amalan akhirat. Menjual ilmu dan lain sebagainya itu kan sebenarnya nyari balasan dari dunia, tetapi dengan amalan-amalan akhirat. Ya kalau kita dapat rezeki dari kita mengajar, sah-sah saja. Ya. Kalau ngajarnya itu di pendidikan formal, misalkan itu jelas SOP-nya memang harus digaji, dikasih honor. Tapi kalau seorang ustadz dan lain sebagainya dapat ya diterima, enggak juga enggak masalah, jangan dijadikan itu suatu alasan. Ya. Nah, ini saya ajak, saya himbau kapanpun, dimanapun nanti kalau jadi pelayan warga masyarakat, orientasinya jangan dapat sesuatu dari orang yang kita layani, jangan. Karena kita nggak akan dapat berkahnya ilmu yang kita miliki. Ya, kalau kita pingin berkah itu kan ziyadatul khair. Ya, sedikit tapi memberikan tambahan kebaikan. Nah, kalau yang nggak berkah itu banyak, tetapi nggak ada kebaikan-kebaikan yang didapat dari banyaknya harta atau jabatan yang kita miliki, seperti itu. Banyak zaman sekarang. Ya, makanya kalaupun nanti jadi orang hebat, kita kan nggak tahu takdir kita kan, ya. Takdir itu bisa diketahui ketika sudah terjadi. Ya, kalau belum terjadi mana orang tahu, ya. Makanya seandainya jadi orang hebat, jadi penceramah kondang dari apapun, jangan bertarik. Ya. Nah, sekarang kan udah pinter pakai dikelah ya, apanya? Saya mah nggak pernah ngasih tarif, itu mah timnya aja atau iya alasannya seperti itu, nggak usah, udah ya. Kadang-kadang seperti itu. Giliran bisyarahnya dikit atau dapat amplop dikit, besok dia disuruh kan ogah-ogahan, atau kadang malah nggak dikasih, kayaknya grundel gitu. Kalau kita udah biasakan nggak orientasi tujuan kita itu bukan uang, mau di model gimana, kok biasa-biasa aja. Ibaratnya cuma apa sih capeknya mimpin tahlil misalkan, doa dan lain sebagainya, kan nggak ada capeknya kan itu. Nah, hal seperti itu. Makanya uqubatul alim adalah qaswatul qulub, gitu loh. Jadi hukuman bagi orang yang berilmu itu memiliki hati yang keras. Hati yang keras itu apa gambarannya? Itu tadi, tolabud dunya, berharap dapat dunia, tapi biamalil akhirah, dengan amalan akhirat. Ya. Tetapi kalau bagaimana Pak Ustadz, misalkan saya kan masih susah, masa nggak dapat apa-apa, ya boleh, tetapi jangan ngeluh. Kalau dapat seberapapun, jangan disamain. Masing-masing orang nggak bisa diukur dengan kemampuan. Kadang-kadang orang yang mampu malah nihil. Orang yang biasa-biasa kadang-kadang malah tahu diri atau maksudnya memahami dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Itu aja mungkin untuk pertemuan kali ini. Nanti dilanjut lagi. Yang paling utama kan ini yang ulang tahunnya David ini syukurannya David, dan kita doain juga mudah-mudahan ini dibalas oleh Allah dengan melipat ganda. Semua kan sering ada air datang dari masjid atau dari manapun. Sebenarnya jujur saya serba salah. Saya kan udah komitmen kalau namanya ngaji,
ya udah saya yang nyiapin semuanya dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti kalau dibawain sesuatu terus nggak boleh, itu enggak. Tapi jangan sampai nanti membebani gitu. Saya nggak mau membebani, karena yang saya pegang adalah pesan guru saya dulu. Kalau ngajar ngaji atau apa, setidaknya paling tidak itu nyediain air putih seperti itu. Jadi jangan ngajar terus malah ngarepin, ya seperti itu. Saya nyari berkahnya. Yang saya rasain kan berkah, saya berkah rasa. Gaji kagak punya, apa kagak punya, orang-orang makan. Pak RT Anin jalan-jalan, saya juga bisa jalan-jalan. Devi jalan-jalan. Iya, ya artinya kan berkah namanya itu. Ya, saya nyari berkahnya. Rumah saya ditempatin untuk membaca Al-Quran, untuk belajar. Itu aja, doain aja supaya saya sehat. Nah, dan kita doain semuanya ya. Nah, ada pertanyaan nggak? Nggak pas ya? Pas ya, orang mau bikin kopi dia. Iya udah kesini, nggak apa-apa, emang ini dulu kita sekain ya. Baik, kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dari ayat suci Al-Quran, dari kitab Adabul Alim wal Muta'allim, dan kesalahan tentunya dari saya pribadi karena kurangnya wawasan dan ilmu yang saya miliki, baik penyampaian dan lain sebagainya. Mohon kiranya dimaafkan. Bagaimana biasa kita tutup dengan membaca surat Al-Asr 3 kali dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bikin kopi, bikin aja yang suka apa.